Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari karakterisasi material di pertemuan keempat. Jadi pertemuan keempat kita akan membahas mengenai pengamatan morfologi yang dihasilkan dari SCM. Oke, saya share screen untuk materinya. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai mikroskopi secara kuantitatif, kemudian metode perhitungan. Di sini ada metode ASTM dan metode kuantitatif. Ini saya skip saja. Kemudian juga untuk notasi dan juga untuk metode dasar untuk mengukur fraksi luas. Dan untuk hubungan antara besaran stereologis di sini ada beberapa rumus. Jadi ada BB sama dengan LL, sama dengan AA, sama dengan VV. Ya, bisa dilihat di sini dari masing-masing. Di sini ada 2 PL, ada 2 PA, ada 2 PA kali PL. Nah, kemudian untuk metode penentuan grain size alternate, di sini ada 4 metode. Yang pertama metode ASTM, kemudian yang kedua Graf-Zinder-Intercept method, dan yang ketiga jumlah rata grain per milimeter. Kemudian yang keempat luasan grain yang dinyatakan dengan milimeter persegi. Oke, dimulai dari ASTM. Nah, jadi ASTM ini cara menghitung grain size atau ukuran butir. Kita melihat dari misalnya untuk austenite pada baja dimulai dari perbesaran 100 kali. Nah, kemudian untuk standar indeks penomoran itu bisa penomoran 1 sampai 8, di mana semakin besar nomornya di sini grain size-nya semakin kecil. Nah, jadi ada indeks penomoran dan untuk grain size-nya, dan untuk rata grain yang dinyatakan di sini bisa dinyatakan persamaan N sama dengan 2 pangkat G min 1, sedangkan G ini adalah ASTM grain size number. Ya tadi ya, jadi penomoran grain size number itu dari 1 sampai 8. Nah, kemudian untuk rumus G itu sendiri yaitu log N per log 2 plus 1. N itu jumlah butir rata-rata per inci kuadrat pada perbesaran 1 kali. Nah, ditemukanlah di sini untuk nilai N, jumlah butir rata-rata per inci kuadrat. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk dari metode ASTM ada nomor 1, ada nomor 2. Nah, dilihat dari ininya, penomoran yang tadi ya 1, berarti ukurannya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari mikroskop, ukurannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia menyerupai untuk penomoran yang pertama, nomor 1. Nah, sedangkan untuk yang nomor 2, jadi ukurannya lebih kecil dibanding 1 dan ukurannya kurang lebih seperti ini. Dan bila dihubungkan dengan pengamatan mikroskop, itu kurang lebih seperti nomor 2. Dan semakin besar nomornya, semakin kecil ukuran grain atau grain size-nya. Nah, nomor 3 juga menyesuaikan dengan mikroskop, pengamatan mikroskop, begitu juga sampai nomor 7. Ya, jadi semakin kecil, semakin halus. Nah, jadi dari penentuan standar ASTM ini, ASTM itu kepanjangan dari American Society for Testing and Materials, yang artinya di sini ada standar pengujian bagaimana prosedurnya dan juga material apa yang digunakan untuk standar ini, itu sudah ada di ASTM. Jadi di sini ada rumus jumlah butir yang terdapat dalam daerah seluas 0,045 mm persegi, sedangkan N itu bilangan besar butir. Jadi rumusnya N dalam kurung 0,0445 mm persegi sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Nah, di sini ada contohnya.
Jadi contohnya di sini ada grain besar N sama dengan 2, ada grain kecil N sama dengan 6. Ya, pada gambar ini ya. Nah, kemudian untuk tabel 40 mengenai ASTM Austenitic Grain Size Standard. Jadi untuk penentuan ukuran butir pada austenitic, di sini ada ASTM nomor 1 sampai 8, yang dimana di sini semakin besar ASTM-nya, nomor ASTM-nya, maka semakin kecil ukuran butirnya. Maka dari itu sini number of grains untuk jumlah butirnya semakin banyak, ya, karena semakin kecil ya ukuran butirnya. Nah, range-nya di sini misalnya 1 bisa 0,75 sampai 1,5, ya sampai 196 sampai 192. Nah, sedangkan untuk diameter dari spherical grain ya seperti ini misalnya, ya, itu untuk diameternya dalam inci itu akan semakin mengecil ya seiring dengan bertambahnya grain size number. Ya, jadi 0,01130 sampai 0,01. Dalam milimeter juga demikian, saya semakin kecil. Nah, sedangkan untuk perhitungan rata-rata dari cross section pada butir, ya di sini ada 0,001, ada 0,005 ya, jadi semakin kecil juga. Nah, itu untuk metode ASTM. Nah, sedangkan untuk graph cinder intercept, yaitu modifikasi dari metode intercept. Jadi kenapa kok disebut graph cinder? Karena penemuannya dari graph dan cinder. Dan ini mulai dikenalkan pada tahun 1938. Nah, metode ini sampel diamati hingga berbesaran 100.000 kali, dan pada image yang diamati dibuat 2 buah garis sepanjang 5 in. Ya, seperti ini ya, ada garis X. 5 in atau 127 mm yang bersilangan. Yang dimana persilangan ini berfungsi sebagai elemen penguji. Jadi ada intercept. Nah, graph cinder intercept method ini image tertentu yang berbesarannya 500 kali digunakan garis 2,5 in. Kalau tadi kan 1000 kali. Nah, sedangkan yang 500 kali itu dibagi 2 jadi 2,5 in. Jumlah butir yang berpotongan dengan garis dihitung dengan rumus G sama dengan sekian ya. Ya, untuk jumlah butir yang berpotongan ya dari X tadi. Jadi berapa jumlah garis yang berpotongan dengan X ini dihitung dengan rumus ini, di mana SG ini merupakan cinder graph intercept count number, berapa garis yang bersinggungan atau berpotongan dengan X tadi ditambah 2,66. Didapatkanlah jumlah butir. Untuk merubah SG menjadi panjang intercept rata-rata, SG ini nanti dikalikan dengan 7,874 untuk menghasilkan NL atau jumlah butiran per milimeter. Nah, atau juga bisa dikalikan 200 untuk menghasilkan NL dalam hal ini inci ya, jumlah per inci. Nah, sedangkan untuk ASTM grain size di sini dapat dihitung dari persamaan, misalnya di sini dalam milimeter bisa menggunakan ini, dengan dalam inci bisa menggunakan ini. Nah, L3 ini merupakan mean lineal intercept. Dari sejumlah intercept yang terhitung, terdapat beberapa jenis butir, yaitu SG, misalnya di bawah 8, jadi butirannya kasar atau coarse grain size. Sedangkan SG 9-10, ini moderate fine grain size. Sedangkan 12-15, fairly coarse grain size. Di atas 15, itu butiran yang sangat halus, yang artinya semakin tinggi nilai SG, itu akan menghasilkan butiran yang akan semakin halus. Very fine grain size. Nah, kemudian untuk metode untuk menghitung actual grain size pada non-ferrous metal. Jadi kan pada austenitic. Nah, sedangkan pada non-ferrous metal dan alloys itu bisa menggunakan ASTM, Jeffreys, planimetric, dan hand intercept.
Nah, untuk ASTM comparative method pada non-ferrous ini seperti ini, itu bisa didapatkan average grain diameter 0,12. Nah, sedangkan pada non-ferrous grain size standar figur 150 itu mendapatkan diameter 0,09. Ya, ini untuk ASTM comparative method. Sedangkan untuk Jeffreys planimetric method, nah ini dari bahasa planimetric ya, planet. Jadi planet itu bulat, maka dari itu di sini diberikan bulat ya. Metode ini digunakan selama bertahun-tahun untuk menghitung jumlah butir persatuan luas pada penampang melintang dari spesimen yang dihasilkan bila dikorelasikan dengan skala nomor ukuran butir standar ASTM. Nah, jadi Jeffreys planimetric ini menghitung dengan menggambar lingkaran yang tadi ya. Jadi planet planimetrik seperti planet yang biasanya berdiameter 79,8. Ya, jadi ini diameternya R sama dengan 79,8. Nah, sedangkan untuk luasannya 5000 mm persegi ya. Ini luas dari lingkaran pada imik atau struktur fotomikro. Nah, kemudian untuk perbesaran diatur untuk menghasilkan sedikitnya 50 butir dalam luasan lingkaran. Nah, jadi jika dia misalnya kurang dari 50 butir, tidak bisa menggunakan perhitungan. Nah, itu untuk syarat dari planimetrik. Jadi syaratnya harus sedikitnya ya atau minimal 50 butir. Ya, kemudian grain yang terhitung secara penuh di dalam lingkaran adalah N1 dan jumlah butir yang terpotong dengan garis lingkaran adalah N2. Ya, jadi ada N1 grain yang terhitung dan N2 jumlah butir yang terpotong. Ya, jadi bedakan. Jadi N1 itu di sini yang di dalamnya ini ada berapa yang terhitung. Kemudian yang N2 yang terpotong ya, seperti ini ya. Nah, ini terpotong. Dengan garis lingkaran. Nah, perkiraan dari jumlah butir per milimeter persegi atau NA ya, itu sama dengan F dalam kurung N1 plus N2 per 2. Nah, sedangkan nilai F sendiri itu didapatkan dari M kuadrat per 5000. Nah, hubungan ini untuk menentukan ukuran standar ASTM bila NA telah diketahui. Ya, jadi ukuran butir standar ASTM G itu sama dengan rumus log NA dikurang 2,95. Nah, didapatkan ukuran butir dengan metode planimetrik. Nah, sedangkan untuk tabel multiplication factor untuk menentukan jumlah grains per milimeter persegi itu bisa ditentukan dari project image full size misalnya di 10, 25, 50 sampai 200. Kemudian di sini ada M faktor F-nya. Ya, di sini ada nilai-nilainya, ada 0,02 dan 0,05, 0,5, 1,125. Kemudian yang di kanan juga ada M of the project image full size ada 250. Ya, disesuaikan dengan nomornya di sini 12,5, 318,0 dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat dari tabel multiplication. Dan untuk mengetahui luas rata-rata dalam hal ini A pada butir itu 1 per NA. Atau misalnya dalam hal ini mikron meter persegi sama dengan 10 pangkat 6 per NA. Nah, 10 pangkat 6 ini dari konversi milimeter persegi ke mikron persegi. Nah, sedangkan untuk mengetahui diameter rata-rata D dari butir itu bisa dilihat dari rumus A pangkat setengah sama dengan A pangkat setengah, kemudian sama dengan 1 per NA pangkat setengah. Nah, itu untuk Jeffreys planimetric. Nah, sedangkan untuk hand intercept method, jadi ini sama ya, menggunakan lingkaran yang dibuat di atas image yang kebukaan area melahirkan garis. Ya, jadi beda ya.
Nah, dalam perhitungan di sini dihitung jumlah perpotongan garis lingkaran dengan batas butir. Jumlah perpotongan ini yang disebut intercept per unit panjang LL dapat dihubungkan langsung dengan area permukaan persatuan volume SV. Nah, ini beberapa perumusan dari hand intercept. SV sama dengan 2NL. Nah, untuk struktur fasa tunggal NL sama dengan PL. Dan metode ini dapat digunakan untuk memberikan nilai G, ASTM number. Nah, jadi nilai-nilai intercept ini bisa dihitung dari NL atau PL. NL itu rumusnya seperti ini, PL seperti ini. Ya, kemudian untuk rumus lainnya, untuk panjang intercept rata-rata atau panjang perpotongan rata-rata L3 bisa dirumuskan seperti ini. Sedangkan untuk menentukan nilai G, ASTM number dengan rumus ini. Oke, kemudian ini tugas pertama ya. Untuk karakterisasi, tugas pertama di screenshot dulu, dicatat. Tentukan grain size dari metalografi tersebut apabila diketahui pembesaran yang dilakukan 250 kali dan diameter lingkaran uji 50 mm. Ya, jadi cari nilai G-nya. Oke, lanjut. Yang kedua, ini tugas juga, tugas yang kedua. Mikrostruktur MgO pembesaran 250 kali, tentukan grain size-nya. Ya, silakan pakai metode yang mana, di screenshot. Dan yang contoh ketiga, struktur molybdenum pembesaran 250 kali, tentukan bilangan batas butir ASTM-nya. Oke ya, di screenshot, dicatat. Oke, itu untuk perhitungan grain size ya dari diameter, luasan dan sebagainya dari beberapa metode. Ya bisa digunakan, kita bisa memilih salah satu ya atau bisa membandingkan juga beberapa metode tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke SEM, Scanning Electron Microscope. Jadi SEM ini ada 3 huruf, S itu scanning, E itu elektron, M itu mikroskop. Jadi kalau dari huruf ini kita tangkap bahwa ada mikroskop yang menggunakan elektron untuk melihat atau menyeken sampel yang akan diamati. Dan scanning elektron mikroskop ini kita akan membahas tujuan analisis, mekanisme alat, cara analisis, dan kelebihan serta kekurangannya. Nah, ini ada salah satu contoh pengamatan SEM yang di sini kualitasnya tinggi. Bisa kita lihat di sini ada butiran-butiran yang jelas dan kontras ya juga ya. Dan ini fokusnya bisa diatur. Nah, jadi untuk pengantarnya di sini kita akan tunjukkan dulu ya contoh image SEM. Contohnya pada keramik membran atau keramik foam. Kemudian prinsip kerjanya seperti apa. Nah, ini contohnya untuk membran SiC. Kita bisa melihat di sini ada grain ya, butiran-butiran dengan perbesaran 50 kali. Kita bisa melihat kejelasan ketajaman dari gambar SEM. Ya, di mana di sini ada seperti 3 dimensi. Jadi di sini ada bagian depan, bagian belakangnya juga kelihatan. Kemudian juga ada gelap terangnya, itu menunjukkan adanya ketajaman dari gambar SEM. Ini pada ukuran 500 mikron ya, diukur di sini. Nah, kemudian untuk membran SiC, kalau misalnya diperbesar lagi 200 kali, nah kita bisa melihat detail tiap butiran ini ada titik-titiknya, kemudian ada bentuk lekukannya, jadi sangat detail, sangat tajam, dan fokusnya sangat besar ya, sehingga ini merupakan kelebihan dari SEM dibanding mikroskop cahaya atau optik.
Nah, sedangkan untuk keramik foam kita lihat ya misalnya di sini karena foam jadi ada pori-pori, kalau misalnya dilihat dari kasat mata tidak kelihatan. Ketika di SEM 20 kali kita lihat di sini ada pori-porinya. Ya, kecil-kecil. Nah, sedangkan untuk 100 kali ya kita misalnya diperbesar ini di kotak ini, kemudian kita lihat ya ini sudah mulai muncul ya. Di sini ada apa namanya permukaan-permukaan yang tidak rata ya di bagian sini. Kemudian diperbesar lagi 500 kali. Dilihat di sini masih bisa kelihatan ya jelas ya gambarnya. Jadi ada dari apa namanya bentuk yang granular ini yang tidak beraturan itu bisa dilihat lagi hingga 2000 kali. Ya ini permukaan dalam skala mikron terlihat. Ya kemudian di sini diperbesar lagi 5000 kali ya hingga 20.000 kali. Nah, sudah sampai skala nano. Ya. Cuman di sini belum sampai satuan nano, masih skala ratusan nanometer. Nah, jadi aplikasi ini untuk SEM sama ya, untuk mempelajari morfologi, sifat permukaan, dilihat dari ukuran partikel. Jadi kita bisa melihat berapa diameternya, berapa panjangnya, berapa luasnya, channel atau pori yang tadi ya sudah jelas porinya. Kemudian bentuk partikel itu bisa beraturan, tidak beraturan, atau pori. Pada SEM yang dilengkapi dengan IDX. Nah, jadi ada namanya SEM IDX. Jadi ini satu paket ya. IDX ini untuk menghitung atau menentukan komposisi internal dari partikel. Nah, kemudian untuk dasar interaksi berkas elektron pada sampel. Jadi dia menggunakan elektron ya untuk mendeteksi sampel, sedangkan mikroskop optik menggunakan cahaya. Bedanya itu. Nah, seperti ini. Kita bisa identifikasi di sini ukurannya berapa, bentuknya apa, kemudian juga luasannya berapa, channelnya berapa, pori, dan sebagainya. Dan ini kita bisa dapat lebih dibanding mikroskop optik. Nah, ini juga ya. Ini benar-benar dari segi artistik bisa terlihat juga bahwa dalam ukuran 20 micron ada semacam lubang ya pada suatu sampel. Yang di sini ada juga di lubang itu ada beberapa apa namanya permukaan yang tidak rata, itu sangat detail. Nah, jadi tujuan analisis SEM ya topografi. Ya topografi ini jadi semacam permukaan. Permukaan ini apakah dia permukaannya halus, kemudian yang tadi ya kita bisa melihat permukaannya dalam, permukaannya lebih tinggi, dan teksturnya seperti apa, direct relation, dan juga material properties. Nah, sedangkan morfologi kita bisa melihat shape dan size ya, bentuk dan ukuran pada suatu partikel yang kita amati, dan juga di sini hubungan antara struktur dan material properties. Strukturnya seperti apa dan sifat materialnya seperti apa. Nah, jadi untuk komposisi juga kita bisa menghitung dari ITX tadi, yaitu elemen dan compounds dan the object is composed relative amount of them. Jadi elemen-elemen yang kita amati nanti misalnya ada besinya, Fe, ada O-nya, ada SN-nya, dan sebagainya. Kita bisa melihat berapa persentase elemen yang pada sampel tersebut. Dan juga ada direct relationship between composition and material properties ya. Ada hubungan antara sifat material dan juga komposisinya. Kita juga bisa melihat dari kristalografi bagaimana atom-atom ini susunannya apakah teratur atau tidak teratur. Kemudian juga kita bisa melihat hubungan antara arrangement dan juga sifat material. Arrangement ini maksudnya susunan tadi ya, susunannya seperti apa, dan dilihat dari sifat materialnya. Nah, kemudian
mekanisme SEM. Mekanisme SEM ada 8. Yang pertama elektron gun. Itu yang di pertama. Jadi ke posisi elektron ini siap ditembakkan. Kemudian electromagnetic lens. Ini bagian lensanya. Kemudian ada vacuum pumps. Nah, jadi ada semacam fasilitas untuk menurunkan tekanan dengan vakum. Dan yang keempat, ya bagian sini itu ada opening to insert specimen. Jadi spesimen ini dimasukkan di bagian 4. Dan yang kelima di sini itu kita bisa mengatur, misalnya di sini perbesaran, kemudian juga posisinya di mana di bagian 5 atau operation panel. Nah, sedangkan yang keenam itu monitor ya. Gambar yang kita lihat di posisi mana atau screen for display. Sedangkan yang 7 ini ada unit cryosem ya, untuk di sini temperatur yang kritis di bawah minus 1 derajat Celcius. Nah, kemudian yang 8 electronic instrument ya di bagian 8. Itu untuk mekanisme SEM. Nah, sedangkan untuk mekanisme lainnya, jadi kan tadi sudah ada posisi-posisinya. Yang pertama ada elektron gun. Ya, posisi ketika elektron ini akan ditembakkan. Ketika ditembakkan, dia akan berbentuk beam, elektron beam seperti ini, dan dilewatkan anode. Jadi elektron dilepaskan oleh ujung elektron gun, dan lensa elektromagnet menyerahkan dan memfokuskan berkas elektron. Jadi diarahkan ya, fokus seperti ini, tidak kemana-mana. Kemudian koil pemindai mengarahkan berkas elektron terfokus pada spesimen. Ketika dia melewati anoda, dia akan fokus ya ke bagian sini. Kemudian sini ada magnetic lens, lensa magnetik. Kemudian menuju ke spesimen. Jadi benar-benar fokus ya, tidak menyebar elektronnya. Di sini ada scanning foils, lebih memfokus. Dan ada backscatter electron detector. Nah, di sini ada juga secondary electron detector. Nah, ketika sudah melewati backscatter elektron, ini yang kemudian fokus dia ke spesimen yang akan diamati. Nah, jadi detektor menangkap sinyal dari elektron yang sudah ditembakkan, dan ini fokus. Jadi benar-benar akan mengarah ke spesimennya. Itu untuk mekanisme SEM. Nah, jadi apa saja interaksi berkas elektron dengan sampel? Jadi ada namanya secondary, ada primary elektron. Nah, pada elektron primer atau elektron primary, ketika ditembakkan, dia akan berhamburan. Ya, berhamburan. Ada hamburan di sini, ada elektron hamburan balik, ada elektron sekunder, ada elektron Auger, sinar X, dan foton. Kemudian di sini elektron terdifraksi elastis di bagian sini, dan ada yang transmisi atau tembus. Ya, jadi ketika ditembakkan yang mengenai sampel itu tidak sepenuhnya diserap ya. Jadi ada pantulannya, yaitu hamburan balik, sekunder, Auger, sinar X, foton. Ada juga yang transmisi atau tembus, dan juga terdifraksi elastis. Nah, jadi ketika ada elektron beam mengenai sampel di sini, ya, misalnya kita lihat dari atom, dia akan di sini ada nukleus, ya, kemudian ada backscattered elektron beam, ada backscattered elektron yang dia terhambur balik, ya, itu yang disebut ini ya, hamburan balik ya, atau backscattered. Kemudian di sini ada nukleus dan ada elektron. Nah, kemudian secondary electrons, ya, secondary electrons ini ya, ketika di sini ada elektron beam, dia akan menghasilkan elektron sekunder. Ya, elektron sekunder. Nah, di mana di sini ada nukleus, dan dia akan memantulkan ya pada gambar ini. Nah, sedangkan untuk prinsip peralatan SEM yang tadi ada elektron gun, elektron beam, objective lens,
Dan ini stage-nya, di sini sampelnya. Dari pantulan itu nanti dideteksi oleh elektron detektor. Nah ini sistemnya vakum ya. Jadi di bawah tekanan atmosfer. Dan di sini ada CRT. Jadi prinsip kerja ini dia menembakkan permukaan benda dengan berkas elektron berenergi tinggi. Ya. Jadi benar-benar di sini elektron yang ditembakkan berenergi tinggi. Nah, dan itu ada elektron pantulan. Jadi berkas elektron ada elektron pantulan. Ini sampelnya, permukaan material. Dan dari beam tadi, insiden beam, jadi menghasilkan ada primary backscattered, ada secondary, ada X-rays, ada Auger yang tadi ya. Nah, ketika sudah ditembakkan, kita bisa melihat perbedaan MO dan SEM. Yang dimana MO itu dilihat dari cahaya, sedangkan ini ditembakkan dari elektron berenergi tinggi. MO ini resolusi atau daya pisah lebih rendah, sedangkan SEM dia lebih tinggi. Ya kita bisa melihat ya perbedaannya seperti apa. Kombinasi pembesaran dan daya pisah yang lebih besar dan kemampuan deteksi unsur pada permukaan material. Jadi SEM itu lebih teliti untuk riset dan industri. Coba kita perhatikan gambar kiri, gambar 1, dan gambar 2. Gambar 1 tidak bisa melihat secara detail dari topografi. Di bagian sini apakah ada permukaan lainnya. Jadi di sini hitam ya karena tidak terdeteksi oleh cahaya. Sedangkan di SEM kita bisa melihat ya topografi dari hasil, kemudian juga dari ketajaman. Ya kita bisa melihat di sini lebih tajam. Ada spike-nya ya, ada sebagai duri-duri. Sedangkan di sini ya kita melihat itu kurang jelas. Ya ditambah lagi di sini ada bulutan-bulutan yang tidak terdeteksi di SEM. OM atau mikroskop optik. Nah, jadi perbedaan antara light and electron ya atau MO dan SEM. MO itu hanya bisa maksimal 2000 kali perbesaran. Kemudian juga resolving powernya itu kurang dan photons itu involved ya. Jadi terpengaruh. Nah, sedangkan SEM ini bisa sampai 2 juta perbesaran. Dan dia memiliki power yang lebih besar ya. Dalam ini untuk energi elektronnya, dan di sini yang terlibat elektron. Jadi foton itu dalam hal ini cahaya, sedangkan yang SEM elektron. Ya ini perbedaan antara OM dan SEM. Nah kalau misalnya kita melihat di kolom elektron, ya di sini ada elektron gun, ada tabung Wellnet, ada anoda, lensa kondenser, lensa objektif, koil pemindai, dan aperture. Jadi di sini ada filamen ya, filamen, dan dia terbuat dari tungsten. Di sini ada yang namanya electron emission. Jadi benar-benar kenapa menggunakan filamen yang dari bahan tungsten? Karena tungsten ini memiliki melting point yang tinggi, 1500 ke atas derajat Celcius. Sedangkan energi yang dihasilkan pada elektron juga tinggi, sehingga menghasilkan panas juga. Makanya di sini dibutuhkan filamen dari tungsten. Nah, kemudian tungsten ini juga ada ininya ya, ada saturation-nya, effective saturation di titik ini. Nah, sedangkan pada hubungan filamen temperatur dan beam current itu ada titik di sini ya untuk saturation-nya. Kemudian di sini yang paling kanan, di sini ada filamen yang tadi dari tungsten, ada resistor, ada Wellnet cylinder, ada high voltage ya. Jadi benar-benar membutuhkan tegangan yang tinggi sampai kilovolt. Dan di sini ada sumber anoda plat.
dan lainnya. Ya, jadi ini bagian-bagian dari kolom elektron. Ya, misalnya kita buka, di sini ada linear tool, plunger knob, kolom linear, o-ring. Jadi ketika instrumen ACM dipasang itu sangat membutuhkan energi yang tinggi, energi listrik. Jadi benar-benar tegangannya harus tinggi untuk menstabilkan jalannya instrumen elektron. Dan ini dihindari untuk terjadinya mati listrik, ya, sehingga dibutuhkan energi cadangan ketika mati listrik dari PLN, ya, berupa generator atau lain sebagainya. Jadi ketika ada sampel yang diuji tidak mati langsung, ya, karena itu akan bisa merusak mesin dari ACM. Dan untuk kolom elektron lainnya, di sini ada elektron gun, sama ya, lensa kondenser, lensa objektif, coil pemindai, aperture. Nah, ini seperti ini penampakannya ya untuk kolom elektron. Nah, untuk ruang spesimen di sini kita lihat di figur 71. Jadi di sini ada beberapa bagian bisa dilihat ya. Pada sini legenda sini. Kemudian untuk standar sampel holder, jadi ada semacam pemegang sampel. Ada sampel yang memiliki multiple holder, jadi bisa dipasang beberapa sampel. Ada juga yang single stop, jadi hanya satu saja. Jadi kalau bedanya di sini yang single stop, dia hanya bisa mendeteksi satu sampel dalam waktu yang bersamaan. Nah, sedangkan yang multiple itu bisa sekalian ya, sekaligus dalam satu waktu. Ya, jadi kalau misalnya dilihat kita mengamati ACM, itu membutuhkan preparasi dulu ya, kemudian memasukkan ke dalam ruang spesimen. Ketika memasukkan itu akan divakum dulu ya. Dan itu membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Nah, kalau misalnya kita banyak sampelnya mungkin akan menghabiskan waktu dengan menggunakan single stop holder. Tapi kalau di sini multiple holder itu bisa menaruh beberapa spesimen, bisa sampai 4, dan kita bisa preparasi hanya membutuhkan waktu 30 menit. Jadi lebih efektif ya multiple. Nah, ini bisa sampai 7 step ya, 7 step holding disk. Nah, ini untuk standar sample holder seperti ini bentukannya. Nah, kemudian untuk tempat sampel pada scanning elektron mikroskop. Jadi ini ada elektron gum, ada gun alignment, ada pneumatic airlock valve, condenser, objektif, scanning coil, objective lens, motorized stage, sample chamber. Nah, di sini ada stage ya untuk menempatkan sampelnya dan dilakukan pengamatan ACM. Nah, sedangkan untuk elektron beam source, sifat dari elektron source yang digunakan ini untuk litografi tools. Jadi ada source di sini, ada tungsten thermionic, ada LAP6, ada thermal Schottky field emitter, ada gold field emitter. Nah, ini banyak macam-macam ya untuk kecerahannya, brightness itu ada 10/5, 10/9, dan 10/8 untuk sumber dari elektronnya. Sedangkan untuk source size-nya itu ada 25 mikron untuk tungsten, untuk gold field emitter ada 5 nanometer. Nah, sedangkan untuk energi spread, persebaran energi, di sini ada macam-macam juga, ada 2-3 pada tungsten, ada thermal Schottky ada 0,9. Nah, untuk requirement atau kebutuhan vakum, dalam hal ini satuan Thor, beda-beda ya. Misalnya tungsten butuh 10⁻⁻⁶ Thor, LAP6 10⁻⁻8 dan sebagainya. Nah, ini untuk sifat-sifat dari sumber elektron. Nah, untuk resolusi jadi mikroskop elektron memiliki resolusi yang lebih tinggi daripada mikroskop optik. Nah, misalnya di sini ada MDL mikroskop optik 0,2 mikron, sedangkan pada mata 0,1 mm.
Nah, resolusi ini bisa dihitung dengan persamaan D sama dengan 0,61 lambda per N sin alpha. Nah, jadi MTL ini minimum distance resolvable, ada indeks bias, ada juga sudut aperture, ada panjang gelombang. Nah, jadi ini ada sumber, kemudian ada lensa, aperture, dan sini ada spesimen. Nah, bedanya apa ya? Kalau ketika di sini kita melihat unresolved ya, jadi tidak memiliki resolusi, sampel ini terlihat seperti bergabung. Nah, sedangkan kalau misalnya resolusi lebih tinggi atau sebagian itu antara gabung dengan tidak ya di sini ya. Jadi masih ragu-ragu. Nah, sedangkan yang di sudah resolusi tinggi itu kelihatan terpisah. Jadi kejelasan ini tergantung dari resolusinya yang dihitung dari rumus ini. Kemudian perbandingan resolusi yang kita lihat misalnya dari mata telanjang atau kasat mata, mikroskop cahaya atau OM dan SEM, kita bisa melihat di sini dari panjang gelombang. Panjang gelombang yang diterima mata itu 400 sampai 700, begitu juga untuk OM. Nah, sedangkan untuk SEM itu 0,0068 pada 30 kV. Nah, untuk aperture-nya itu untuk mata telanjang strip, sedangkan mikroskop 1,4, mikroskop elektron 0,01. Nah, secara teoretik di sini untuk resolusi hanya berkisar 0,1 mm. Jadi kita hanya bisa melihat suatu objek itu resolusi batasnya sampai 0,1 mm. Apakah dia bentuknya kasar, bentuknya lika-likunya seperti apa. Dengan mikroskop cahaya sampai 0,2 mikrometer. Nah, sedangkan untuk elektron itu bisa sampai 0,5 nanometer. Nah, kan untuk perbesaran maksimum untuk mata telanjang tidak ada mikroskop cahaya sampai 1000. Sedangkan untuk elektron bisa sampai 500.000. Ya, jadi ini ada rumus lambda sama dengan H per akar 2 MeV. Yang tadi lambda itu panjang gelombang. Yang ini ditentukan dari konstanta Planck, massa elektron, kemudian muatan elektron, dan juga tegangan pemercepat. Makanya di sini 30 kV ya. Dia menggunakan tegangan yang sangat tinggi, 30.000 volt artinya. Nah, kemudian pengamatan dengan SEM, di sini kita bisa lihat untuk perbesaran OM 4 sampai 1000, SEM itu bisa 10 sampai 3 juta kali. Aplikasi di sini untuk mengamati struktur maupun bentuk permukaan yang berskala halus, lebih halus. Kemudian dilengkapi dengan EDS. EDS ini Electron Diffraction X-ray Spectroscopy. Yang tadi ya untuk menghitung elemen satu komposisi. Kemudian dapat mendeteksi unsur-unsur dalam material. Ya misalnya tadi ada Fe berapa persen, Cu berapa persen, Sn berapa persen. Nah, permukaan yang diamati harus menghantar elektron. Ya artinya permukaan sampel jangan sampel yang organik yang tidak bisa menghantarkan atau dia sifatnya penghantar yang buruk. Maka dari itu perlu adanya coating atau dilapisi dulu sebagai konduktif atau sebagai penghantarnya. Karena bila dia organik tapi tidak dihantarkan semacam yang tadi ya, coating tadi itu akan tidak terlihat pada SEM. Kemudian ada depth of field. Jadi distance above and below the plane focus which appears to be in focus 1 per alpha. Jadi ada small WD, ada large WD. Kita bisa melihat di sini small WD, misalnya small spot size, dan kalau large WD, large spot size. Kemudian untuk yang lainnya ada large alpha pada small WD, sedangkan small WD, small alpha. Nah, sedangkan untuk small WD di sini depth of field-nya rendah, dengan yang large ini tinggi. Nah, kemudian kelebihannya di sini yang small high resolution, sedangkan untuk large WD low resolution. Oke, kita bisa melihat di sini grafik magnification perbesaran, kemudian grafik depth of field atau DOF,
dan resolusi. Misalnya kita mengambil SEM ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Misalnya kita ambil contoh untuk SEM. Ya, ketika di sini menggunakan alfa 10 pangkat minus 4, artinya kita menggunakan large WD. Ya, yang kecil ya, small alpha. Kemudian kita lihat di sini magnification-nya. Magnification. Nah, magnification yang pada large WD kita bisa melihat di sini 10 besar 10 pangkat minus 2. Nah, kemudian untuk resolusi yang dapat ditangkap di sini 0,1 mikron. Itu yang nomor 1. Nah, kemudian untuk nomor 2 ya yang lebih besar, atau kita ambil contoh yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 di sini yaitu large alpha dengan nilai alpha 10 pangkat minus 1. Nah, kemudian kita melihat di sini berapa magnification yang dapat diterima, yaitu 10 pangkat minus 1. Nah, kemudian kita naik lagi untuk resolusinya 1 mikron. Nah, jadi dari ini ya, dari grafik ini kita bisa menentukan depth of field, DOF. Nah, jadi ketika DOF ini yang nilainya 1 per alpha, kita bisa melihat seberapa besar DOF-nya. Ya, misalnya kita mengambil yang tadi ya, untuk large alpha berarti dia small DOF-nya. Ya, ini large alpha, small DOF. Sedangkan untuk small alpha yang ini, yang tadi nomor 1, itu large DOF-nya. Seperti ini. Yaitu hubungan antara depth of field. Kemudian untuk ini ya, untuk apa namanya, ilustrasi lainnya, di sini ada A, ada B. Jadi ada aperture, ada working distance, kemudian di sini ada sudut alpha. Jadi sudut ini menentukan jarak dari apa namanya, sampel ya. Nah, sampel ini nanti akan menentukan depth of field-nya. Ya, berhubungan dengan yang tadi. Ya, jadi hubungan antara large alpha dan small DOF. Jadi semakin kecil alfanya, yang tadi ya, small alpha, semakin besar DOF-nya. Seperti yang di sini. Nah, jadi di sini ada working distance, ada resolution, ada depth of field, ada signal strength. Jadi misalnya ada 5, 10, 20, 35. Kita bisa menentukan di sini ya, apakah dari working distance ini atau jarak apa namanya antara aperture dan juga benda kerja atau sampel, bila dia semakin kecil, misalnya 5 mm, itu akan menghasilkan resolusi yang terbaik. Nah, sedangkan depth of field atau DOF itu akan menghasilkan yang dangkal ya. Jadi ada kedangkalan dari depth of field di sini, sedangkan untuk yang semakin tinggi itu depth of field-nya dalam tapi resolusinya paling buruk. Begitu juga untuk sinyalnya di sini dia akan sinyal semakin strong ketika lebih dekat jarak antara working distance ini dibanding yang lebih jauh. Ya, jadi itu untuk hubungan DOF, resolusi, dan working distance. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kenapa perlu vakum? Kita menggunakan OM tidak perlu vakum. Vakum ini artinya kita menurunkan tekanan dan kondisinya di sini tidak terpengaruh oleh lingkungan dan di bawah temperatur atmosfer. SEM digunakan di sini pada kolom elektron optik dan sampel chamber harus selalu pada kondisi vakum ya. Jadi harus. Ya, kenapa? Jadi bila ada gas di dalamnya maka elektron akan terscatter ya. Jadi ketika ada efek dari lingkungan ya berupa udara atau gas, itu akan elektron ini akan tidak fokus penyebarannya tadi ya. Jadi ketika ada efek gas misalnya di sini, dia akan menyebar kemana-mana dan tidak akan fokus ke sampelnya yang akan dituju. Dan juga di sini molekul gas yang menyebabkan intensitas dan stability beam akan berkurang. Jadi akan kemana-mana dia elektronnya, bukan ke sampel. Kemudian yang kedua,
Molekul-molekul gas lain yang datang dari sampel atau dari mikroskop itu sendiri dapat membentuk persenyawaan dan kondens pada sampel. Dan ini akan membuat kontras menjadi lebih rendah dan bayangan menjadi kabur. Jadi ini menyebabkan juga ya mengenai kualitas dari gambar yang akan menyebabkan lebih rendah kontras dan bayangannya. Lebih kabur. Jadi memang harus divakum. Nah, adapun preparasi tadi ya yang saya bilang, jadi sebelum dimasukkan itu ada preparasi dulu yang harus dilakukan sebelum dimasukkan. Yang pertama, conducting. Nah, conducting ini maksudnya di sini yang pertama little or no preparation. Jadi bisa dia tidak perlu dipersiapkan kalau materialnya sudah konduktif, tapi itu bisa disiapkan kalau materialnya belum konduktif. Kemudian juga ditambahkan ya pada mounting, misalnya di sini, misalnya kita menggunakan cold mounting yang dari resin. Karena kita ingin mengamati sampel yang terbuat dari virus ya di sini. Nah, kita perlu mengattach ya atau menyentuh konduktif ini bisa berupa carbon tip kepada mountingnya tadi. Nah, kemudian juga dapat dibutuhkan conductive pad with Ag band. Jadi bisa ditambahkan dengan perak ya atau Ag. Itu untuk yang conducting, sedangkan yang untuk non conducting jadi dapat dilapisi dengan konduktif pada layar yang sangat tipis. Ya, misalnya di sini ada emas atau karbon yang tadi ya, karbon tip atau kromium. Nah, ini ya contohnya ya. Contohnya jadi harus dilapisi. Tergantung juga materialnya apakah dia logam atau non logam untuk menentukan apakah dia harus preparasi conducting atau non conducting. Nah, kemudian selanjutnya sampel harus dibersihkan dan terhindar dari debu, kemudian dikeringkan bisa dengan tisu atau dengan vakum, dan harus bebas dari H2O. Jadi nggak ada air, nggak ada elemen airnya, dan tempatkan sampel pada holder, ya seperti ini ya, holder, dan di spatter. Jadi spatter ini dilapisi bisa emas atau platina. Nah, kemudian untuk yang lainnya, sampel tidak boleh besar ya, maksimal 25 mm atau 2,5 cm, jadi sangat kecil. Kemudian untuk menempelkan sampel diperlukan double side tape konduktif yang tadi saya bilang ya, pakai carbon tape. Area yang dipelajari sebaiknya dilakukan pada 45 degree ya atau 45 derajat, dan kontak area yang luas akan menguntungkan. Itu untuk preparasinya. Nah, sedangkan sputtering ini digunakan untuk khusus pada sampel yang tidak bersifat konduktif, ya tidak bersifat menghantarkan ya. Jadi perlu dilakukan pelapisan dengan AU atau emas. Jadi di sini ada sistem sputtering menggunakan argon gas, dan di sini ada pengaturnya, ada katoda anoda, di sini ada sampel, dan di sini ada rotary pump untuk melapisi tadi, ada chamber, ada high voltage. Jadi nanti dia akan dilapisi dengan emas atau PT pada permukaan sampel. Nah, cara kerjanya seperti ini. Logam AU atau emas sebagai katoda, kemudian sampel di sini ditempatkan sebagai anoda. Sedangkan gas argon ini sebagai gas mulia, di sini tugasnya sebagai atmosfer dan diterapkan berbeda potensial ya atau V. Katoda mengionisasi atom-atom argon menjadi kation dan elektron. Nah, jadi ada peran dari gas argon ini. Kemudian ion argon, ion terakselerasi ke arah katoda atau AU. Nah, kemudian yang selanjutnya, atom AU dan elektron terhempas karena tumpukan. Dan atom AU bertumpukan dengan ion argon
dan akhirnya melapisi sampel dengan ketebalan 10-30 nanometer. Nah, jadi di sini ada katoda target. Katoda target di sini, kemudian ada ring shape anoda. Nah, di sini ada spesimen. Jadi dengan adanya bantuan gas yang tadi ya, dan ini masih vakum ya, harus vakum. Ada gas argon, dia akan katoda ini akan mengionisasi tadi ya atom-atom argon menjadi kation dan elektron. Kemudian nanti ion-ion argon ini, yang ini ya, seperti ini, dia akan terakselerasi ke arah katoda AU. Ya ini ya, yang ini emasnya. Kemudian dari akselerasi ini ada muncullah tumbukan dengan ion argon dan akhirnya melapisi sampel. Ya, jadi seperti itu kerja dari sputtering. Untuk lebih jelasnya bisa melihat video nanti ya, ada di YouTube dan juga beberapa media lainnya. Nah, untuk preparasi sampel stage yang lainnya, sampel di sini dipotong kecil hingga mudah masuk ke dalam tabung. Ya, jadi sesuaikan dengan tabungnya. Dan spesimen tanah ya, misalnya di sini ada spesimen tanah, diatomis digerus dengan mortar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi digerus ya atau dihaluskan, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi bersih dan larutannya dipipet. Nanti secara perlahan diteteskan ke tempat sampel dan hindari semua air, larutan, material yang lain yang mudah menguap dalam vakum. Ya, karena ketika sudah vakum nanti akan masuk ya ke dalam sistem dan akan menyebabkan mesinnya bisa menjadi rusak. Kemudian logam dan sampel konduktivitas dapat diletakkan langsung ke dalam SEM. Untuk yang non-logam, seperti tadi ya, organik, bahan bangunan, tanaman, keramik, harus dilapisi konduktivitas listriknya, agar konduktivitas listriknya lebih baik. Nah, contohnya tadi ya, bisa dengan emas atau platina. Nah, untuk sampel, kebutuhan sampel di sini yang dibutuhkan, yang pertama harus kering. Karena di sini dioperasikan dalam kondisi high vacuum dan stabil karena nanti akan ditembakkan elektron, kemudian konduktif yang tadi, dan secure. Jadi aman, tidak tajam ya, dan ketika memindahkan tidak menyakiti operatornya dan aman untuk dipindahkan. Nah, coating sampel ini ada macam-macam, misalnya biological samples ya dari non-konduktif, yang tadi organik misalnya tanaman atau di sini bisa hewan dan sebagainya yang sifatnya non-konduktif, misalnya serangga. Kemudian untuk bombard with electrons dissipate charge yang akan ditembakkan elektron. Dan untuk coating ini tujuannya untuk apa? Yang pertama, meningkatkan konduktivitas pada sampel. Kemudian juga untuk memproduksi reduction in surface charging dan juga memfasilitasi untuk proteksi dari radiasi bahaya radiasi, kemudian mengurangi dari mass loss dan kontaminasi. Nah, biasanya pelapis ini atau coating digunakan ada AU, PD, PD, CR, AL yang memiliki konduktivitas yang tinggi. Atau bisa paduan keduanya, bisa AU, PD. Nah, metodenya di sini bisa sputtering atau dengan evaporatif. Nah, ini untuk coating methodnya, bisa nanti dicek ya videonya, sputter coating. Jadi dia pressure-nya harus di bawah tekanan atmosfer 10⁻⁻2 torr. Kemudian untuk target apa yang akan di coating di sini misalnya ada tin film, ada spesimen, nanti akan bertumbukan dengan sampelnya. Kemudian juga ada argon, gas argon pada vacuum chamber.
argon ini nanti akan memindahkan atom ke target. Dan sampel di bawah ini akan, target ini maksudnya ini ya, logam mulia misalnya AU atau PT atau BD. Setelah itu nanti sampel ini akan dilapisi dari tumpukan tadi. Nah, ini salah satu instrumen yang ada di lab-lab karakterisasi, bisa dilihat seperti ini ya. Nah, ini untuk penempatan sampelnya. Ini untuk pengaturan settingan. Nah, sedangkan untuk evaporative coating, jadi sama ya, untuk melapisi. Misalnya di sini untuk tungsten filament dan juga untuk kabel ya, atau wire atau rod atau clamp yang akan di coating. Dan di sini ada namanya bell chamber vacuum. Ya, jadi tetap dengan vakum 10 pangkat minus limator dan filament dipanaskan, logam akan terevaporasi. Ya, jadi di sini sama, sampel yang akan dilapisi ini itu akan terevaporasi dan akan melapisi sampelnya. Ya, jadi prinsipnya sama dengan tumpukan. Nah, ini untuk instrumen evaporative coating. Bisa juga dilihat untuk videonya. Nah, apa saja tipe dari coat atau pelapis? Jadi tipe dan ketebalan yang pertama, dia bergantung pada apa yang akan kamu gunakan ya, atau apa yang menjadi tujuanmu. Misalnya di sini untuk melapisi, kita bisa melihat kalau misalnya cukup untuk konduktivitas, kita tidak perlu membuat coating yang sangat tebal. Kemudian metal coat preferable, jadi pelapis logam ini lebih diutamakan untuk preparasi SEM. Dan karbon ya, untuk pelapis karbon itu tidak cocok untuk biological samples. Jadi bisa menggunakan yang lain. Kemudian yang keempat, untuk low magnification yang berbesaran yang rendah, ini khusus pada material yang tebal, coating yang tebal, ditambah 20 nanometer coat aluminium per CR. Ya, jadi ini semacam saran ya, ketika kita menggunakan magnifikasi yang rendah, kita bisa menggunakan coat yang tebal dan juga ditambah 20 nanometer coat aluminium dan kromium. Sedangkan untuk high resolution di sini idealnya bisa menggunakan yang thin ya, atau yang tipis, yaitu 2 nanometer coat AUPD. Untuk X-ray microanalysis, di sini ada X-ray peak dari suatu pelapis, itu tidak boleh melebihi dari X-ray peaks dari elemen yang akan dituju ya. Ya, artinya gini, jangan sampai ketika kita menganalisa dari misalnya polimer atau keramik dirapisi oleh metal ya, atau pelapis metal coat, itu yang terdeteksi di X-ray microanalysis malah metal coatnya dibanding spesimen yang kita amati. Jadi jangan sampai tebal-tebal juga ya, atau tebal. Kita tentukan saja secukupnya yang tujuannya untuk menghantarkan atau konduktif ya tadi. Nah, untuk masalah untuk coating itu ada beberapa ya di sini. Misalnya dari artefak, thermal damage, kerusakan pada temperatur, kemudian ada kontaminasi, misalnya sampelnya kurang bersih, kemudian akan menghambat pada vacuum system, sampel dan lingkungan, dan juga efek dari coating, ada efek untuk edge effect ya, jadi ada sisa-sisa sedikit dari coating yang menempel pada spesimen, yaitu juga berpengaruh, dan juga agglomeration of coat, ada aglomerasi. Nah, untuk imaging, hasil yang dihasilkan dari SEM ini ada 3, ada backscattered electrons, ada secondary, ada fluoroscan. Nah, masing-masing itu ada fungsinya ya. Jadi kalau backscattered ini untuk
kontras yang tinggi ya energinya. Sedangkan yang secondary bisa disingkat SEI, secondary electron image. Ada juga BEI, backscattered electron image. Nah, saya pernah menggunakan keduanya, BEI dan SEI. Dan ada juga fluorescent X-rays untuk EDX. Nah, kita mulai dari backscattered electron detector dengan solid state detector. Energi yang digunakan ini 30 sampai 50 keV. Sedangkan juga di sini untuk secondary electrons dia menolak secondary electrons. Dan juga image lebih sensitif pada komposisi kimia seperti elektron yield tergantung dari atomic number ya. Jadi tergantung juga ya apakah elemen ini yang digunakan berasal dari logam mulia atau mungkin dari golongan 3A dan sebagainya. Itu juga memiliki sensitivitas dari chemical composition. Nah, ini untuk solid state detector seperti ini. Untuk backscattered electron. Nah, sekarang untuk secondary electron detector, dia di sini bias dan juga dibutuhkan detektor di depan ya. Nah, di sini ya. Jadi untuk menangkap tadi pantulan dan dia lebih rendah energinya. Karena dia memantulkan dulu ya. Kalau ini kan langsung. Itu untuk secondary, sedangkan untuk yang sampelnya di sini contohnya pada permukaan yang mengalami patahan ya. Kemudian yang kedua untuk electronic device seperti ini. Ini untuk vector surface. Ada juga untuk serat dan juga untuk coating. Dan beberapa partikel lainnya. Nah, ini ada beberapa macam ada partikel, ada juga fibers, ada electron device, dan juga vector. Ini contoh topografi dari vector surface di besi. Nah, kita bisa melihat di sini ada backscattered, ada secondary. Nah, kita bisa melihat kalau secondary yang low energy, sedangkan yang backscattered high ya. Nah, kalau kita melihat dari segi kontrasnya, ya kita bisa mengambil yang secondary. Dengan yang backscattered elektron itu lebih pertama kurang kontras dan juga tingkat kecerahannya kurang. Nah, kemudian untuk example composition yang menggunakan solid state detector, dia akan membuat energi scan yaitu fluorescent X-rays ya. Ini untuk yang EDS, SEM EDS. Nanti di sini akan ada puncak-puncak apa yang dapat dideteksi dari fluorescent X-ray ini. Nah, untuk mapping yang menggunakan solid state detector pada X-ray energy, ya di sini ada semacam pemetaan. Kita bisa melihat di sini ada image, ada X-ray map. Maksudnya di sini yang satu itu yang sebelum di mapping, yang kedua setelah di mapping. Misalnya di sini ada suatu pengamatan, kemudian kita ingin mencari elemen CU dipetakan yang mana elemen CU. Setelah di mapping diketahui yang CU yang ini. Ya, jadi ini yang disebut example composition mapping menggunakan X-ray energy. Jadi kita bisa mendapatkan informasi bahwa ini pada bagian sampel yang diamati yang kayak akan CU pada bagian ini.
Nah, sedangkan untuk sinyal yang dihasilkan dari SEM, tadi ada secondary, ada X-ray, ada backscatter. Nah, jadi macam-macamnya di sini, ketika elektron bertumbukan, di sini dia inelastik ya, sedangkan yang backscatter elastik. Jadi elektron mengenai suatu benda maka akan timbul dua jenis pantulan, yaitu elastis dan non-elastis. Nah, yang inelastis ini yang akan digunakan untuk pengamatan secondary elektron dan karakteristik X-ray. Dengan elastik ini untuk backscatter elektron. Kita bisa melihat perbedaan gambar dari sinyal elektron sekunder dengan backscatter. Elektron sekunder menghasilkan topografi dari benda yang dianalisa. Dan juga permukaan yang tinggi berwarna lebih cerah dan permukaan rendah. Nah, yang tadi yang saya katakan ya. Jadi kita bisa melihat terangnya, kecerahannya pada secondary. Sedangkan yang backscatter ini pada berat molekul, perbedaan berat molekul dari atom yang menyusun permukaan dan atom dengan berat molekul yang tinggi akan berwarna lebih cerah daripada atom dengan molekul rendah. Ya seperti ini ya. Nah, untuk hasil kualitas yang di sini dalam hal ini kontras, kita bisa menggunakan yang secondary elektron dibanding yang backscatter. Nah, ini pernah saya gunakan ketika saya ingin mendapatkan morfologi interface pada sampel saya pada fasa Cu6SN5. Ketika itu menggunakan backscatter tidak terlihat ya seberapa gelap dan terangnya, jadi saya menggunakan secondary elektron. Nah, jadi kita bisa memainkan sebenarnya, kita bisa memainkan apa yang kita perlu gunakan, apakah secondary atau backscatter. Kita bisa melihat nanti atau memilih bila di sini ketajaman bukan dalam hal ketajaman ya, kontras ya, lebih baik yang secondary, kita bisa memilih secondary. Nah, kemudian ada mekanisme kontras ya yang tadi ya, kontras elektron sekunder. Kenapa kok di sini kontras ya? Nah, permukaan yang tinggi akan lebih banyak melepaskan elektron dan menghasilkan gambar yang lebih cerah dibandingkan permukaan yang rendah. Kita bisa melihat di sini permukaan tinggi pada sampel seperti ini misalnya, ketika ada elektron beam menumpuk, itu akan lebih banyak melepaskan elektron ya dan menghasilkan gambar yang lebih cerah dibanding yang rendah. Ya, jadi ada elektron beam, kemudian yang lepas hanya 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan yang permukaan yang lebih tinggi seperti ini dia akan melepaskan 1, 2, 3, 4, 5. Elektron ini seperti cahaya ya. Jadi dia akan melihatkan kecerahan dari hasil SEM. Makanya yang permukaan lebih tinggi akan lebih terlihat dibanding lebih rendah. Nah, dengan mekanisme kontras pada backscatter, di sini ada atom, ya, ada 1, ada 2. Atom dengan densitas atau berat molekul lebih besar akan memantulkan lebih banyak elektron. Ya, jadi sama seperti kerapatan. Kalau misalnya lebih rapat, ya seperti nomor 2, itu akan lebih banyak mantulnya dibanding yang lebih longgar. Makanya di sini dilihat dari berat molekul. Ketika dia lebih rapat atau lebih besar molekulnya akan lebih terang atau lebih cerah. Ya, dari yang lebih rendah densitasnya. Nah, makanya di sini kita perhatikan dulu sampel kita ini seperti apa berat molekulnya. Kemudian EDS, energi dispersif spektroskopi yang tadi ya dari sinar X. Jadi ditembakkan sinar ini pada posisi yang ingin kita ketahui. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini ada lebih dari beberapa elemen, misalnya ada SiO2, TiNX, aluminium, tungsten, dan sebagainya. Ketika kita menembakkan pada posisi ini, itu akan terlihat elemen yang akan terdeteksi itu ada apa saja. Misalnya aluminium berapa persen. Kemudian juga pada CuSi, misalnya pada fasa ya SiO2 berarti ada Si, ada O-nya. Itu akan ditampilkan dalam bentuk persentase.
Oke, saya minum dulu. Nah, kemudian untuk SEM setup, di sini ketika elektron beam menumpuk ya pada sampel, foton dan elektron itu akan emitted ya, jadi dia akan terpapar. Di sini ada incident beam, ada X-ray yang melewati ketebalan sampel itu untuk mengetahui komposisi. Ada juga Auger elektron, surface sensitive yang ke sini ya, untuk mengetahui juga komposisi. Kemudian yang primary backscattered BE itu untuk menentukan dari molekulnya tadi ya, berat molekul, atomic number, dan topographical. Kemudian ada secondary untuk topographical. Ada juga di sini cathodoluminescence. Ya, tapi ini jarang digunakan. Itu untuk electrical information. Nah, sedangkan untuk specimen current ya untuk electrical information. Nah, untuk pemasangan detektor, jadi seperti ini ya untuk pemasangan yang benar, dan harus dimasukkan ke dalam satu chamber pada bagian kiri untuk secondary elektron detektor. Sedangkan untuk yang kanan itu untuk backscatter detektor. Nah, ini untuk hasil dari permukaan yang rusak pada suatu logam menggunakan SEI, Secondary Electron Imaging. Nah, dengan untuk pemasangan detektor BED, Backscatter Electron Detector, itu harus lebih jauh ya dari lensa. Ya, dan itu di tengah-tengah dari secondary detektor untuk mengumpulkan elektron, dan backscatter ini akan berpindah pada lensa ketika elektron ini berjalan ya melewati dari tengah-tengah ini. Nah, ini contoh dari BEI backscatter pada aluminium copper alloy paduan. Nah, ini ditunjukkan yang bagian gelap ini mengandung kaya akan aluminium. Nah, ini keseluruhan dari detektor ya, DS, secondary, dan backscatter. Satu itu EDS, dua itu secondary, tiga itu backscatter. Nah, sedangkan untuk sistem detektor SE ini menghasilkan gambar analisis struktur mikro, produk korosi, patahan, dan juga kegagalan material. Ya, sedangkan untuk yang BSI lebih cocok pada permukaan dan teksturnya yang gambar dibentuk dari nomor atom, ya, dari berat molekul dan juga densitas, dan juga daerah cuplikan dengan nomor atom yang lebih tinggi akan relatif lebih terang. Sedangkan untuk sinar X atau disingkat CILI dan juga EDX-EDS menganalisis komposisi unsur yang tergantung dalam orde mikrometer dan pemetaannya. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan SEM? Oke, jadi di sini kita lihat untuk kelebihannya. Dapat menganalisis atau mendeteksi spesimen yang memiliki ketebalan yang tinggi atau tebal ya. Kemudian juga gambar dapat secara langsung diamati dengan jelas. Ini juga mengandung 3D ya, 3D image. Jadi kita bisa melihat kedalaman, kemudian kontur atau bentuk dari sampelnya, dan memiliki depth of focus yang tinggi, bisa fokus sampai benar-benar detail. Magnifikasi perbesaran 25 sampai 250.000 kali. Dan ini untuk gambarnya berupa bulk material. Dan untuk DOF-nya juga tinggi, resolusinya itu di bawah 10 nanometer.
ya untuk high resolusi. Nah, sedangkan untuk di atas 10 nanometer itu sudah agak kabur. Dan juga lebih mudah dan lebih gampang untuk preparasinya, hanya membutuhkan konduktif tadi ya, material konduktif untuk menghubungkan. Dan yang selanjutnya kita bisa mengontrol berapa besar yang ingin diambil, misalnya 100 kali, 1000 kali, 1 juta kali. Kita bisa melihat dari magnification-nya. Nah, kemudian untuk kekurangannya, dia yang tadi ya, preparasi ini bisa jadi sulit ya kalau misalnya yang digunakan sampel organik dan kita perlu coating dulu agar terdeteksi dari SCM. Kemudian beberapa sampel itu untuk struktur propertinya itu bisa istilahnya tidak jelas ya, karena interaksi elektron dengan sampel itu bisa tidak terlihat sehingga gambar yang dihasilkan tidak jelas. Itu beberapa sampel ya, tidak semuanya. Kemudian juga sputter coating itu dapat mengganggu delicate sampel yang halus. Ya, apalagi sampel yang benar-benar sensitif terhadap goresan itu bisa terus sedikit mengganggu dengan diberikan sputter. Nah, sedangkan untuk TEM, ya kalau TEM kan belum kita pelajari, yaitu transmission electron microscope, itu lebih rendah ya dibanding TEM. Kemudian yang di sini mahal ya, jadi satu sampel itu bisa sampai Rp400.000. Bahkan ada tambahan misalnya ingin menguji komposisi dengan IDX, itu akan tambah 50.000 dan seterusnya. Dan kekurangannya harus kering, jadi jangan sampai lembab, itu harus dikeringkan, harus ditempatkan pada bisa oven atau pengering lainnya. Namun di sini keuntungan SCM terhadap OM itu seperti apa yang tadi ada jelaskan. Di OF-nya lebih besar, jumlah sampel yang lebih banyak pada satu waktu yang tadi ya, holdernya bisa lebih dari satu, dan bayangannya lebih baik, resolusi tinggi, kemudian kombinasi perbatasan yang lebih tinggi, dark field, resolusi yang lebih besar, dan informasi kristalografi merupakan yang paling banyak digunakan, terutama di bidang material science, metalurgi, bahkan bidang biologi juga menggunakan SCM. Nah, ini juga ada industri semikonduktor menggunakan SCM. Nah, ini kelebihan tambahan lainnya yang tadi ya dapat memfokus jumlah sampel yang lebih banyak pada satu waktu, kemudian juga menghasilkan yang baik dari bayangan yang baik, sampel 3 dimensi, juga menghasilkan bayangan dengan resolusi tinggi atau perbesaran tinggi. Namun tidak sanggup mengamati ukuran partikel dalam nanometer yang sudah skala nano. Itu masih belum jelas ya, resolusinya belum tinggi. Itu lebih cocok yang TEM, yang skala nano. Bayangan jelas yang diperoleh SCM minimal hanya sekitar 50 nanometer. Itu bisa ya kalau misalnya sampai 10 nanometer hanya saja gambarnya jadi tidak fokus dan kurang jelas. Nah, kemudian untuk aplikasi SCM di sini yang pertama mengamati struktur maupun bentuk permukaan yang berskala lebih halus, ketebalan sampel. Ini saya ilustrasikan seperti kita melihat cross section pada suatu material yang dimana kita bisa mengukur ketebalannya menggunakan software yang terattach ke SCM. Dan juga dari arsitektur permukaan sel, misalnya jasa trenik atau juga objek diamati secara 3 dimensi. Misalnya di sini ada analisis karakteristik lumpur lapindo. Kita bisa melihat bagaimana dari skala mikron lumpur lapindo ini, kemudian juga bentuknya seperti apa, kita bisa menganalisis dari SCM. Nah, seperti ini ya contohnya. Ini beberapa gambar dari studi kasus yang diambil, dan ini akan menentukan sifatnya seperti apa.
Nah, ini gambar-gambar. Dan ini memiliki kejelasan yang luar biasa ya untuk penelitian. Jadi dari hasil ini kita bisa menganalisis ya seperti apa kristalografi, kemudian bentuk ukuran, persebaran, dan sebagainya. Nah, aplikasi dari teknik SCM yang tadi ya topografi, morfologi, komposisi, dan kelemahannya yang memerlukan kondisi vakum. Jadi kita tunggu sekitar 30 menit untuk vakum, bahkan ada yang lebih. Tergantung berapa vakum yang dibutuhkan. Apakah 10 pangkat minus 6 Tor, atau di atasnya, atau di bawahnya, itu akan memakan waktu juga. Hanya menganalisis permukaan, ya, jadi tidak bisa di bawah permukaan. Resolusinya lebih rendah dari DM dan harus konduktif. Ini sudah saya jelaskan. Nah, ini contoh dari bentonit sebelum 10.000 kali. Dan ini sudah 7.500 kali. Jadi ada SCM image bentonit sebelum digunakan sebagai adsorbent. Dan di sini ada struktur dasar bentonit, diduga partikel komponen limbah. Nah, kemudian setelah di sini di SCM image bentonit, setelah adsorpsi limbah, struktur dasar bentonit diduga partikel komponen limbah. Yang artinya di sini kita bisa menganalisis ya setelah bentonit ini jadi adsorbent, apa yang berubah. Kemudian adsorbent ini apakah bisa mengadsorpsi limbah-limbah atau menyerap di permukaan. Itu bisa dianalisis melalui SCM. Oke, terima kasih ya. Jadi ini tugas yang keempat. Jadi dari semua yang saya tampilkan tadi, coba disimak-simak tugasnya apa saja. Dan ini tugas keempat kalian. Dari keempat tugas itu bagi menjadi 8 kelompok. Silakan ketua kelas dibagi. Tugasnya yang pertama buat soal dan jawaban tentang perhitungan mikroskopi kuantitatif sebanyak 5 soal. Ya. Jadi harus beda-beda masing-masing 8 kelompok. Kemudian yang kedua, resum materi pertemuan 4 dalam sebuah laporan. Ya, bebas ya laporannya bentuknya seperti apa, susunannya seperti apa. Yang penting sudah meresum dari semua keseluruhan yang saya bahas. Jadi nanti dikumpulkan minggu depan ya, tolong ketua kelas di tanggal 21 Oktober 2020. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.